Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di kajian ini. Yang saya hormati Ustadz Rahmat Satria Dinata sebagai dosen pengampu mata kuliah Fanul Khitabah dan teman-teman yang hadir pada kajian kali ini. Teman-teman semuanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu. Ilmu menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariah bagi siapapun yang menyampaikannya. Pasalnya, ilmu bermanfaat membuat orang lain lebih tahu dan memahami sesuatu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu bahkan hendaknya dilakukan dan diperjuangkan sebaik mungkin. Keutamaan menuntut ilmu dengan belajar bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Utlubul ilma walau bisfin," yang artinya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Sedangkan ada juga hadis lain yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dari hadis yang saya sebutkan tadi, dapat kita ketahui menuntut ilmu tidak mengenal batasan tempat maupun usia, dimanapun dan kapanpun. Seorang muslim hendaknya menuntut ilmu sebaik mungkin. Meskipun lokasinya yang jauh, perjuangkanlah pergi untuk menuntut ilmu. Meskipun usia terlalu muda maupun terlalu tua, tetap aktiflah untuk menuntut ilmu. Jadi teman-teman sekalian, janganlah kita bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Janganlah kita bermalas-malasan untuk belajar, karena belajar menjadi salah satu langkah menghilangkan kebodohan peradaban manusia. Pelajaran dan ilmu dapat membuat manusia mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Berbeda dengan seorang terpelajar, seseorang yang tidak terpelajar cenderung tersesat. Ia tidak akan dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk kecuali hanya pengetahuan umum saja. Padahal insting manusia hendaknya terus diberi pemahaman atau akhirnya hanya akan mengikuti hawa nafsu saja. Ilmu hadir seakan sebagai pakaian bagi seseorang. Ilmu membuat orang lebih bermoral dan lebih berpikir dengan bijak. Semakin baik ilmu, semakin banyak ilmu, semakin baik dan bermoral pula kepribadian seseorang itu. Warisan berupa ilmu juga merupakan warisan yang luar biasa. Ilmu tidak akan habis, justru terus bertambah karena semakin banyak orang yang mengasah dan menerapkannya. Sehingga banyak orang pula yang memberikan sudut pandang baru dari pemberi ilmu tersebut. Ilmu sebagai warisan juga pernah dibahas oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan pula uang perak, akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu atau ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak." Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita ketahui bahwa ilmu lebih berharga, lebih tinggi, lebih mulia daripada uang maupun emas. Warisan ilmu yang diambil oleh siapapun itu, maka ia benar-benar seseorang yang kaya. Ada pula ilmu sebagai warisan amal jariah yang luar biasa. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali melalui 3 jalur, yaitu yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapat diketahui seseorang yang berilmu akan mendapatkan pahala meskipun ia telah meninggal. Penyebabnya yakni ilmu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji dan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah yang artinya,
Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik, mungkin sekian ceramah dari saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan. Baik, saya dengan Samaratul Jannah izin menanyakan mengenai ilmu ini Ustazah. Saya pernah membaca kalau ilmu itu bisa membawa perilaku ke arah yang lebih baik. Tapi di zaman sekarang banyak kita temui banyak yang berilmu, bahkan ilmunya itu tinggi, bahkan sudah profesor lah gitu Ustazah, tapi akhlaknya tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang saya baca. Ilmu bisa membawa perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana itu menurut Ustazah, pandangan Ustazah? Mungkin hanya itu Ustazah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan dari teman kita sangat bagus ya. Pertanyaannya yaitu, kenapa seseorang yang berpendidikan tinggi akhlaknya itu tidak baik? Jadi, alasan kenapa ilmu itu tidak membawa perubahan kepada perilaku seseorang mungkin karena mereka menuntut ilmu tidak diawali dengan adab yang baik. Perlu digarisbawahi teman-teman, dengan adab yang baik, maka ilmu itu akan menjadi berkah. Ilmu yang berkah akan mampu membawa perubahan kepada sikap seseorang, maka sikap seseorang itu akan menjadi baik. Bagaimana jika ingin mendapatkan keberkahan ilmu, jika saja adabnya saja tidak dijaga? Maka mungkin ilmu itu tidak akan bertahan lama dalam diri seseorang tersebut. Mungkin sekian jawaban dari teman kita. Siapa tadi namanya? Samaratul Jannah Ustazah. Ya, Samaratul Jannah. Mungkin dapat dipahami. Mungkin sekian ceramah dari saya. Kita tutup kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi